Penantang dakwah Nabi. Bahan renungan. Abu Lahab adalah salah satu tokoh Quraisy yang paling keras menentang dakwah Nabi Muhammad. Kejahatan dan permusuhannya terhadap Islam disebutkan secara khusus dalam surah Al-Masad ayat 1-5, yang mengabarkan kebinasaannya dan azab yang menantinya di neraka. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Karena kebenciannya kepada Nabi dan penentangannya terhadap dakwah beliau dengan cara yang menyakitkan. Maka celaka dan binasalah kedua tangan Abu Lahab yakni diri Abu Lahab, yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, dan benar-benar binasa dia. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Abu Lahab akan rugi dan binasa dan kata-kata ini sebagai kutukan dari Allah baginya. Binasa pada kedua belah tangannya karena tangan adalah alat bekerja dan bertindak. Bila kedua belah tangan seseorang telah binasa, berarti ia telah binasa. Dikatakan Abu Lahab, padahal namanya Abdul Uzza, karena ia berwajah tampan menawan. Namun para ulama berpendapat bahwa dikatakan Abu Lahab karena ia pasti menjadi penghuni neraka yang bergejolak apinya. Hal itu seperti orang komunis memilih syiar merah dan golongan kiri karena golongan kiri adalah asyabusi shimal. Permulaan ayat ini adalah kutukan atas kebinasaan Abu Lahab dan penutupnya adalah sebagai keterangan dari Allah bahwa kutukan tersebut telah terbukti dan Abu Lahab pasti rugi di dunia dan di akhirat. Ketika ayat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab turun, Ummu Jamil al-Aura, wanita yang sebelah matanya buta, binti Harb datang sambil berteriak-teriak. Ia membawa batu sekepalan tangan. Seraya berkata, dia mencela agama kami menolak. Agamanya kami benci dan perintahnya kami bantah. Ketika itu Nabi S.A.W. duduk di dalam masjid bersama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar melihat wanita itu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, wanita itu telah datang. Saya khawatir dia melihatmu." Maka Rasulullah S.A.W. berkata, "Dia tidak akan melihatku." Kemudian Nabi membaca sebuah ayat dan berlindung dengan menggunakan ayat itu. Beliau membaca, "Dan apabila kamu membaca Al-Quran, kami jadikan di antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman itu penghalang yang tertutup." Wanita itu berdiri di depan Abu Bakar. Namun ia tidak bisa melihat Rasulullah S.A.W. Ia berkata, "Hai Abu Bakar, aku mendapat kabar bahwa temanmu itu telah menghinaku." Abu Bakar berkata, "Tidak, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Dia tidak mencelamu." Lalu wanita itu berpaling sambil berkata, "Kaum Quraisy telah tahu kalau aku adalah putri pembesarnya." Riwayat Al-Hakim. Sumber, kemenak.go.id. Kejahatan Abu Lahab. Menentang dakwah Nabi Muhammad. Abu Lahab adalah paman Nabi, tetapi ia menjadi musuh utama Islam. Ketika Nabi pertama kali diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka, Abu Lahab langsung menolak dengan keras dan berkata, "Celakalah engkau, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Hadis riwayat Bukhari. Menyebarkan fitnah dan penghinaan. Abu Lahab bersama istrinya, Ummu Jamil, sering menyebarkan fitnah dan menghina Nabi Muhammad. Ia memerintahkan orang-orang untuk tidak mendengarkan Nabi dan menyebarkan tuduhan bahwa Nabi adalah orang gila atau penyihir. Menghalangi dakwah dengan segala cara. Ia berusaha mencegah orang-orang masuk Islam dengan ancaman dan kekerasan. Ketika ada budak atau orang miskin masuk Islam, ia menyiksa mereka atau memberi tekanan ekonomi. Istrinya juga ikut bersekongkol. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, sering menyebarkan duri dan gangguan di jalan yang dilalui Nabi. Disebut dalam surah Al-Masad bahwa ia akan dihukum dengan tali dari sabut yang dipintal di lehernya. Neraka yang disiapkan untuk Abu Lahab. Allah telah memastikan kebinasaan Abu Lahab dan menyebutkan azabnya dalam surah Al-Masad ayat 1-5. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ini adalah pengumuman kehancuran dan kehinaan bagi Abu Lahab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Harta dan kedudukan Abu Lahab tidak akan menyelamatkannya dari azab Allah. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Abu Lahab akan disiksa dalam neraka jahanam dengan api yang berkobar. Dan, begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Istrinya, yang juga berperan dalam permusuhan terhadap Nabi.
akan mengalami azab serupa. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Istri Abu Lahab akan disiksa dengan diikat oleh tali dari sabut neraka. Pelajaran dari kisah Abu Lahab. Menentang kebenaran dan memusuhi Rasulullah berakibat kehancuran di dunia dan akhirat. Harta dan kedudukan tidak akan menyelamatkan seseorang jika digunakan untuk keburukan. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan surah yang memastikan kebinasaan Abu Lahab. Dan ia memang mati dalam kehinaan sebelum melihat kejayaan Islam. Semoga kita dijauhkan dari sifat seperti Abu Lahab dan selalu mendapat hidayah dari Allah.